Pernah kepikiran nggak, kenapa sih harga minyak untuk pengiriman tahun depan itu beda sama harga hari ini? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep keuangan yang penting banget, namanya biaya kepemilikan, atau cost of carry. Konsep inilah yang sebenarnya secara matematis ngehubungin harga sekarang sama harga nanti di masa depan. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas cara kerjanya. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas dulu aturan main paling dasar di pasar keuangan. Terus, kita akan timbang-timbang apa aja biaya dan keuntungan dari punya suatu aset. Abis itu, kita rangkai semuanya jadi satu formula, kita coba hitung pakai contoh beneran, dan terakhir, kita lihat kenapa semua ini penting banget buat kita pahami. Baik, kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu prinsip nggak ada yang gratis. Di dunia keuangan, aturan ini dijaga oleh sebuah proses yang disebut arbitrase. Anggap aja ini kayak polisinya pasar, yang mastiin semua harga itu logis dan adil. Jadi glitch ini apa sih sebenarnya? Coba bayangin deh, Anda bisa beli emas di satu pasar dengan harga $1.800, dan di detik yang sama persis, Anda jual di pasar lain seharga $1.801. Nah, keuntungan $1 itu, yang Anda dapetin tanpa risiko sama sekali, itulah arbitrase. Para trader ini kerjanya ya kayak gitu, nyari celah-celah harga kayak gini. Nah, justru karena ada para detektif pasar inilah muncul satu hukum yang kuat banget namanya hukum satu harga. Simpelnya, aset yang sama persis ya harganya harus sama di mana-mana. Kalaupun beda, itu cuma karena biaya transaksi. Kalau nggak gitu, peluang arbitrase langsung muncul dan para trader bakal gerak cepat buat nutup celah harga itu. Persis kayak contoh kopi ini. Kalau ada dua warung kopi sebelahan jual kopi yang sama persis, tapi harganya beda, ya jelas semua orang bakal lari ke yang lebih murah kan? Ujung-ujungnya, yang lebih mahal pasti nurunin harga. Logika sesederhana inilah yang setiap detik menyeimbangkan harga miliaran dolar di pasar saham, komoditas, dan mata uang. Berdasarkan prinsip nggak boleh ada arbitrase inilah, kita dapat formula dasar untuk harga masa depan atau harga forward. Rumus ini bilang, harga masa depan itu ya sama dengan harga hari ini, ditambah bunga bebas resiko selama jangka waktu tertentu. Tapi, ini kan dunia ideal ya. Anggapannya nyimpan aset itu gratis, nggak ada biaya, nggak ada keuntungan. Kenyataannya jauh lebih ribet. Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Di dunia nyata, megang aset itu jarang banget gratis. Ada biaya-biaya yang mesti kita keluarin, tapi kadang ada juga keuntungan yang bisa kita dapetin. Mari kita lihat gimana realita ini mengubah hitungan kita. Pertanyaan ini nih yang jadi kunci dari cost of carry. Gimana kalau Anda harus sewa gudang buat nyimpen minyak mentah? Atau sebaliknya, gimana kalau saham yang Anda pegang itu ngasih dividen? Semua biaya dan keuntungan ini harus banget diperhitungkan biar kita bisa dapat harga masa depan yang adil. Slide ini nunjukin tarik ulurnya dengan jelas banget. Di satu sisi ada biaya, kayak ongkos simpen atau asuransi, yang bikin punya aset itu jadi lebih mahal. Logikanya biaya ini harus nambahin harga di masa depan. Di sisi lain ada keuntungan, kayak dividen atau bunga yang Anda terima. Nah, keuntungan ini gunanya jadi semacam diskon, jadi harus ngurangin harga masa depannya. Coba kita bedah biayanya ya. Misalnya Anda beli emas batangan, kan butuh berangkas yang aman buat nyimpennya. Itu biaya penyimpanan. Terus mungkin Anda mau asuransiin juga. Dan yang paling penting, duit yang Anda pakai buat beli emas itu kan sebenarnya bisa didepositoin di bank biar dapat bunga. Nah, bunga yang hilang ini namanya opportunity cost. Semuanya ini adalah biaya kepemilikan. Sekarang kita lihat sisi anaknya. Kalau Anda pegang saham, Anda bisa dapat dividen. Kalau pegang obligasi, Anda dapat kupon bunga. Nah, khusus untuk komoditas, ada keuntungan unik yang nggak kelihatan wujudnya namanya imbal hasil kenyamanan atau convenience yield. Kita bahas ini sekarang. Konsep convenience yield ini penting banget loh. Bayangin Anda punya pabrik roti. Tiba-tiba pasokan gandum di pasar langka banget. Punya stok gandum sendiri di gudang saat itu, wah harganya tak ternilai. Kenapa? Karena produksi pabrik Anda bisa jalan terus tanpa henti. Nah, nilai dari kepastian inilah yang kita sebut convenience yield, sebuah keuntungan yang mengurangi total biaya kepemilikan Anda. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih, harga spot, biaya, dan juga manfaat. Sekarang, gimana cara kita nyatuin semuanya jadi satu formula yang utuh untuk nemuin harga masa depan yang benar? Logikanya tuh sebenarnya simple banget. Harga masa depan itu ya harga sekarang, ditambah semua ongkos yang harus ditanggung sama yang megang barang, terus dikurangi semua keuntungan yang dia dapat selama megang barang itu. Adil kan? Nih, kita coba bangun rumusnya bareng-bareng ya, kayak yang ditunjukin di sini. Kita mulai dari harga spot.
Terus kita tambahin nilai sekarang dari semua biayanya. Abis itu kita kurangi dengan nilai sekarang dari semua manfaatnya. Terakhir, tinggal kita majuin nilainya pakai bunga majemuk sampai tanggal jatuh tempo. Hasilnya, itulah harga forward yang adil. Gampang kan? Cukup teorinya, sekarang kita coba hitung-hitungan biar makin kebayang. Kita bakal hitung harga futures buat dua komoditas yang beda. Biar kita lihat langsung gimana biaya kepemilikan ini ngaruh ke harga. Oke, contoh pertama, kita mau cari tahu berapa harga wajar buat kontrak futures minyak untuk 1 tahun ke depan. Kita semua tahu kan, nyimpan minyak itu butuh biaya. Yuk kita lihat gimana pengaruhnya ke harga. Oke, ini data-data yang kita punya. Harga minyak hari ini atau harga spotnya $50 per barrel. Bunga bebas resiko, anggap aja ini biaya modal kita, 3%. Terus biaya nyimpennya, kayak sewa tangki dan asuransi, totalnya 2% setahun. Jangka waktunya 1 tahun. Sekarang kita masukin aja angka-angka ini ke rumus. Harga futures itu sama dengan harga spot $50 dikali E pangkat. Nah, E ini kita pakai buat hitungan bunga majemuk yang berkelanjutan. Pangkatnya itu adalah total biaya kita. Bunga 3% ditambah biaya simpan 2%, semuanya dikali jangka waktu 1 tahun. Dan hasilnya $52.56. Lihat kan, harganya lebih mahal dari harga spot yang $50. Selisih $2.56 inilah yang kita sebut cost of carry. Ini adalah kompensasi yang harus diterima oleh orang yang rela nanggung biaya modal dan biaya penyimpanan minyak itu selama setahun penuh. Oke, biar makin nempel di kepala, kita coba sekali lagi ya dengan angka yang beda. Kali ini, ada komoditas lain yang harga spotnya $100. Untuk soal kedua ini, harga spotnya $100. Bunga bebas risikonya sekarang naik jadi 5%, dan biaya penyimpanannya tetap 2%. Jangka waktunya sama, 1 tahun. Kita pakai rumus yang sama persis, harga spot $100 dikali E pangkat total biaya kita. Berarti bunga 5% ditambah biaya simpen 2% dikali 1 tahun. Total biayanya jadi 7%. Dan hasilnya adalah $107,25. Sekali lagi, harga masa depan lebih tinggi dari harga spotnya. Dalam kasus ini, cost of carry-nya adalah $7,25 yang mencerminkan biaya modal dan penyimpanan yang lebih tinggi di skenario ini. Oke, setelah kita lihat semua teori dan hitung-hitungan ini, jadi apa sih kesimpulan besarnya? Kenapa konsep ini penting banget buat kita tahu? Jadi intinya gini, pertama, harga masa depan itu bukan tebak-tebakan, tapi ada hitungan logisnya yang terikat sama harga sekarang. Kedua, biaya kayak ongkos simpan itu bikin harga masa depan jadi lebih mahal. Ketiga, sebaliknya, keuntungan kayak dividen itu bikin harga masa depan jadi lebih murah. Nah, selisih bersih antara biaya dan untung inilah yang namanya cost of carry. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup yang menarik. Kita sekarang tahu gimana seharusnya harga di masa depan itu nyambung dengan harga hari ini. Tapi, apa artinya buat pasar kalau hubungan ini putus? Ketika harga masa depan tiba-tiba beda jauh dari nilai hitungan kita, itu bisa jadi sinyal ada sesuatu yang terjadi di pasar. Bisa jadi ada tekanan, ekspektasi yang berubah, atau bahkan kepanikan. Memahami ini bisa jadi kacamata baru buat Anda melihat pasar. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk memahami cost of carry bareng kita. Kalau Anda punya pertanyaan tentang konsep ini, atau mungkin ada ide buat bahasan kita selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi!